Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmatnya sehingga kita dapat bertemu kembali walaupun keadaan online. Kedua kalinya tidak lupa pula kita haturkan sholawat serta salam atas junjungan alam Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, Ibu Profesor Dr. Anda Susilawati MSI PhD. Di sini saya sendiri Rina Martiana dan rekan saya Muhammad Al-Hafizin akan mempresentasikan metode penelitian yaitu metode penelitian etnografi dan penelitian historis. Next. Yang pertama di sini adalah penelitian etnografi, yang dimana penelitian etnografi adalah metode penelitian kualitatif yang paling kompleks dengan menggambarkan secara komprehensif dan mendalam kehidupan suatu kelompok dalam latar alaminya melalui pengamatan langsung dan wawancara. Jadi di sini seorang peneliti itu ketika ingin melakukan penelitian etnografi bisa melakukan pengamatan langsung dan melalui wawancara. Next. Adapun tujuan penelitian etnografi yang di sini adalah untuk menggambarkan pengalaman sehari-hari orang-orang dalam kelompok yang diteliti. Jadi tujuan utamanya di sini adalah bagaimana mengkaitkan budaya-budaya yang ada di kelompok tertentu. Next. Selanjutnya di sini ada konsep kunci etnografi yang dimana ada 6. Yang pertama itu budaya, yang kedua pandangan holistik, yang ketiga kontekstualisasi, kemudian ada perspektif emik dan etnik, kemudian ada realitas ganda, kemudian ada orientasi non penilaian. Jadi yang pertama itu adalah budaya yang dimana konsep kunci etnografi itu berdasarkan dari nilai adat dan budaya di suatu kelompok tertentu. Nah, kemudian yang kedua adalah pandangan holistik, yang dimana pandangan ini yang bersifatnya menyeluruh, mulai dari nilai, norma, adat, dan budaya yang ada di dalam masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Selanjutnya di sini kontekstualisasi, tentunya dalam konsep kunci etnografi ini berkaitan erat yaitu dengan kehidupan nyata yang dialami oleh masyarakat tertentu. Nah, kemudian ada perspektif emik dan etnik, yang dimana emik ini berasal dari masyarakat itu sendiri atau sudut pandang dari orang yang tinggal di suatu wilayah tertentu. Nah, kemudian untuk etnik yaitu orang yang menilai dari luar budaya yang dinilai. Nah, kemudian di sini adalah realitas ganda, yang dimana realitas ganda itu adalah semua pandangan-pandangan yang diberikan terhadap suatu budaya tertentu, kemudian bagaimana cara menghargai setiap pandangan yang ada. Nah, kemudian ada orientasi non penilaian, yang dimana di sini ketika kita ingin melakukan penelitian di suatu daerah hanya untuk memberikan informasi, bukan untuk mempengaruhi budaya tersebut. Contohnya di suku Baduy, kita tidak bisa memberikan masukan ketika budaya tersebut menolak, contohnya tentang teknologi. Next. Adapun pengumpulan data etnografi, yang pertama di sini ada observasi partisipan, yang dimana peneliti ikut terlibat secara langsung dalam aktivitas kelompok, namun tetap menjaga jarak profesional untuk observasi objektif. Yang kedua adalah wawancara informal, yang dimana bentuk wawancara yang paling umum dilakukan seperti percakapan biasa, namun dengan tujuan memperoleh data bermakna. Next. Nah, selanjutnya di sini ada analisis data etnografi. Yang pertama itu ada triangulasi, yang dimana triangulasi ini terdapat misalnya ketika sumber yang berbeda. Kemudian ada teknik, yang dimana di dalam teknik ini misalnya ketika mengumpulkan data yaitu dengan wawancara ataupun observasi. Nah, kemudian juga terkait triangulasi waktu, yaitu kapan data tersebut diambil.
Nah, kemudian selanjutnya, ada pola yang di mana pola itu kecenderungan yang muncul dalam data. Misalnya, ketika di dalam kelas banyak, mahasiswa atau peserta didik yang senang karena gurunya. Itu bisa dijadikan sebagai pola atau kecenderungan yang muncul dalam data. Nah, kemudian selanjutnya adalah peristiwa kunci yang di mana peristiwa kunci ini merupakan, momen penting atau kejadian yang signifikan yang bisa mewakili data. Nah, kemudian ada representasi visual yang di mana representasi visual ini menyangkut, bagaimana data, dijabarkan misalnya menggunakan grafik ataupun tabel dan lain-lain. Nah, kemudian, ada kristalisasi yang di mana kristalisasi ini ada pendekatan yang pendekatan yang untuk memperoleh pemahaman yang kompleks mulai dari fenomena, kemudian bagaimana, menggabungkan sudut pandang dan metode yang sudah digunakan sebelumnya. Next. Selanjutnya di sini ada kelebihan penelitian etnografi. Yang pertama adalah menyediakan gambaran lengkap dan kaya tentang kehidupan nyata dalam latar alaminya. Kemudian yang kedua, sangat bermanfaat untuk fenomena yang tidak mudah diukur secara statistik. Kemudian yang ketiga adalah mampu menangkap nuansa perilaku dan makna sosial yang sering terlewatkan oleh pendekatan lain. Next. Selanjutnya adapun kekurangan penelitian etnografi, yang pertama itu subjektivitasnya tinggi, yaitu hasil sangat tergantung pada interpretasi peneliti. Kemudian yang kedua ada generalisasi sulit dilakukan, biasanya hanya fokus pada satu konteks. Nah, kemudian selanjutnya juga membutuhkan waktu lama, tenaga, dan keterampilan tinggi untuk dilakukan secara akurat dan valid, yang di mana validitas sulit diuji karena minim data kuantitatif. Next. Nah, adapun di sini saya memuat contoh penelitian etnografi yang berjudul Etnobotani Tradisi Bebubus Suku Sasak, Kajian Etnografi Harmonisasi Manusia Alam untuk Mewujudkan SDGs di Pulau Lombok. Next. Adapun penulisnya di sini ada Hestiani Putri dan kawan-kawan. Nah, untuk tujuan penelitiannya yang pertama ada perspektif etnobotani dalam tradisi bebubus masyarakat Sasak di Pulau Lombok. Yang kedua adalah peran tradisi bebubus dalam menciptakan harmonisasi manusia alam untuk mendukung SDGs. Next. Selanjutnya di sini metode penelitian yang digunakan yaitu pertama, pendekatannya menggunakan kualitatif dengan metode etnografi, kemudian teknik pengumpulan datanya yaitu observasi partisipasi atau peneliti ikut terjun langsung ke penelitian. Nah, kemudian yang kedua wawancara yang mendalam dengan belian dukun tradisional, tokoh masyarakat, dan warga. Kemudian untuk analisis dokumen dan literatur. Adapun tahapan penelitian yang pertama itu ada deskripsi yang dimana di sini observasi lokasi dan kebiasaan masyarakat. Kemudian reduksi fokus pada tradisi bebubus yaitu dari pandangan-pandangan yang diberikan membuang hal yang tidak perlu untuk bagian reduksi. Nah, kemudian seleksi yaitu fokus pada harmonisasi manusia alam dalam konteks SDGs. Next. Nah, adapun sampel atau subjek penelitiannya yaitu menggunakan belian atau pemangku adat sebagai praktisi bebubus, kemudian masyarakat lokal dengan rentang usia variatif di Desa Marong, Kecamatan Praia Timur, Lombok Tengah. Next. Nah, adapun hasil penelitian tersebut didapatkan bebubus menggunakan lebih dari 11 jenis tanaman, obat seperti kunyit, jahe, kencur, dan sebagainya. Kemudian praktik ini berfungsi untuk menjaga kesehatan fisik, kemudian menanamkan nilai spiritual dan sosial, dan mendukung konservasi biodiversitas lokal. Nah, kemudian masyarakat mulai menyadari pentingnya menjaga tanaman obat sebagai bagian dari simbiosis manusia alam, dan juga bebubus dapat menjadi alternatif obat herbal yang lebih aman dibandingkan obat kimia.
Kemudian berkontribusi terhadap SDGs terutama target 3.9 yaitu kesehatan dan kesejahteraan. Next. Adapun teknik analisis data yang dimana tentu dalam penelitian etnografi menggunakan analisis data kualitatif yang dimana melalui tahapan pengumpulan data, kemudian reduksi data, kemudian menarik kesimpulan. Yang dimana di sini dia menggunakan triangulasi data antara hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Akan diajarkan oleh rekan saya Muhammad Al-Hafizin, saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya kita akan bahas tentang penelitian historis ya. Oke, yang pertama itu pengertian penelitian historis. Penelitian historis adalah pendekatan sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari masa lalu dengan tujuan untuk memahami, menjelaskan, dan mengkonstruksi peristiwa, baik itu kebijakan atau tindakan yang pernah terjadi. Kemudian, dalam penelitian historis, tidak ada manipulasi variabel seperti dalam eksperimen. Nah, fokus dalam penelitian historis itu ada dua, yaitu yang pertama menelusuri dan menganalisis dokumen sejarah, artefak atau wawancara. Kemudian yang kedua yaitu menyusun narasi atau penjelasan yang akurat tentang suatu periode atau fenomena pendidikan di masa lampau. Nah, kemudian tujuan penelitian historis itu ada 5. Yang pertama yaitu belajar dari masa lalu. Nah, dari penelitian historis kita dapat belajar dari masa lalu agar kita tidak mengulang kesalahan dan dapat meniru keberhasilannya. Kemudian yang kedua yaitu menerapkan praktik lama ke masa kini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa beberapa gagasan modern seringkali adalah pengulangan dari yang telah ada, pengulangan dari masa lalu. Kemudian yang ketiga yaitu membantu prediksi, yaitu informasi dari masa lalu bisa menjadi petunjuk untuk kebijakan masa kini. Yang keempat yaitu menguji hipotesis, yaitu penelitian historis dapat menguji hubungan seperti pengaruh gender, kelas sosial, atau kebijakan terhadap pendidikan. Kemudian yang kelima yaitu memahami praktik dan kebijakan pendidikan masa kini. Nah, dari penelitian historis, banyak praktik saat ini berakar pada masa lalu. Misalnya pengajaran inquiry dan pendidikan karakter. Nah, kemudian langkah-langkah dalam penelitian historis. Nah, di sini ada 4 tahapan. Yang pertama yaitu menentukan masalah atau pertanyaan riset, yaitu masalah harus spesifik, kemudian dapat diteliti, dan memiliki cukup data historis yang tersedia. Nah, sebelum kita memilih judul atau pertanyaan riset, kita terlebih dahulu melihat apakah data historis yang tersedia itu cukup atau tidak. Nah, kemudian yang kedua yaitu menemukan sumber-sumber yang relevan, yaitu bisa berupa dokumen, catatan angka, pernyataan lisan, atau artefak. Kemudian yang ketiga yaitu merangkum dan mengevaluasi informasi, yaitu mengorganisasi informasi berdasarkan kategori dan mengecek keabsahan sumber. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sumber-sumber masa lalu bisa jadi ada keabsahan, ada ada kekeliruan. Nah, itu yang perlu kita cek terlebih dahulu. Yang keempat yaitu menyajikan dan menginterpretasi hasil, yaitu mengubah data menjadi narasi historis yang bermakna dan mendalam.
Kemudian jenis sumber dalam penelitian historis. Nah, jenis sumber dalam penelitian historis itu ada 4 kategori utama. Yang pertama yaitu dokumen, dapat berupa buku, laporan, surat, artikel, memo, kurikulum, atau yang lain. Kemudian yang kedua yaitu catatan numerik. Nah, ini bisa berupa nilai ujian, data kehadiran, anggaran sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu pernyataan lisan. Dapat berupa wawancara langsung, cerita rakyat, nyanyian, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu relik atau artefak. Nah, di sini bisa berupa bangunan, pakaian, perabot, peralatan pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu evaluasi penelitian historis. Nah, ada 2 evaluasi dalam penelitian historis, yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Nah, yang pertama itu kritik eksternal, yaitu mengevaluasi keaslian dokumen. Pertanyaan-pertanyaan yang biasa digunakan yaitu yang pertama, apakah penulis benar-benar orang yang disebut? Kemudian yang kedua, kapan dan di mana dokumen dibuat? Kemudian apakah isi sesuai dengan konteks zamannya? Dan apakah ada kemungkinan pemalsuan data? Kemudian yang kedua, kritik internal, yaitu untuk menilai keakuratan isi dokumen. Nah, pertanyaan yang biasa digunakan yaitu apakah penulis menyaksikan secara langsung kejadian tersebut? Kemudian apakah penulis memiliki bias atau kepentingan tertentu? Dan apakah isi dokumen masuk akal secara historis? Selanjutnya yaitu analisis data dalam penelitian historis. Yang pertama yaitu peneliti menyusun narasi dari pola atau tema yang ditemukan dalam data. Kemudian menggunakan model teoritis atau pendekatan induktif. Kemudian data kuantitatif untuk memperkuat interpretasi. Nah, bisa menambahkan data kuantitatif untuk memperkuat interpretasi. Kemudian bisa menggunakan coding dan content analis, yaitu yang digunakan untuk menyusun bukti secara sistematis. Kemudian yang selanjutnya yaitu generalisasi dalam penelitian historis. Nah, generalisasi dalam penelitian historis sangat tergantung pada ketersediaan dan representatif sumber. Nah, generalisasi bisa dibuat apabila data berasal dari berbagai sumber yang beragam dan ada pola yang konsisten di berbagai lokasi atau periode. Nah, tantangan dalam generalisasi dalam penelitian historis itu tidak semua sumber dari masa lalu tersedia atau lengkap. Kemudian kelebihan dan kekurangan penelitian historis. Pertama, kelebihan. Nah, kelebihan dari penelitian historis yaitu satu-satunya cara untuk mempelajari masa lalu. Kemudian menyediakan wawasan yang unik yang tidak tersedia melalui metode lain. Kemudian dapat memperkuat atau mempertanyakan kebijakan masa kini. Nah, dari penelitian historis itu dapat memperkuat atau mempertanyakan kebijakan yang digunakan dalam masa kini. Kemudian kekurangannya itu tidak ada cara untuk mengontrol variabel. Kemudian kemungkinan data tidak lengkap. Kemudian interpretasi sangat tergantung pada subjektivitas peneliti. Dan yang terakhir, potensi bias besar, itu terutama jika terutama jika hanya sedikit sumber yang tersedia. Kemudian tips untuk membuat judul penelitian historis lokal. Yang pertama yaitu sertakan lokasi dan rentang waktu yang spesifik. Kemudian fokus pada aspek kebijakan, tokoh, lembaga atau budaya pendidikan. Kemudian pastikan sumber data
baik itu dokumen, arsip, narasumber itu tersedia atau bisa diakses. Di sini ada contoh penelitian historis, yaitu peran guru pribumi dalam pendidikan masa kolonial di Pulau Sumbawa tahun 1900 sampai 1942. Kajian terhadap strategi pendidikan dan perjuangan identitas. Nah, dalam penelitian ini dilatar belakangi oleh pendidikan masa kolonial sangat diskriminatif. Kemudian guru pribumi di daerah seperti Sumbawa tetap berjuang menyampaikan ilmu. Kemudian peran mereka sangat penting dalam membentuk kesadaran lokal dan nasionalisme. Nah, penelitian ini memiliki rumusan masalah, yaitu bagaimana sistem pendidikan kolonial diterapkan di Pulau Sumbawa, kemudian siapa tokoh guru pribumi yang berperan penting saat itu, kemudian strategi apa yang digunakan guru dalam keterbatasan, dan bagaimana pengaruh perjuangan mereka terhadap pendidikan lokal. Kemudian dan ini bertujuan untuk menggali peran guru pribumi dalam pendidikan kolonial, kemudian menelusuri strategi adaptasi dan perlawanan kultural, dan menyajikan kontribusi lokal terhadap pendidikan nasional. Kemudian metodologi yang digunakan yaitu historis deskriptif, yaitu dengan langkah menentukan fokus dan periode waktu, kemudian mengumpulkan sumber, yaitu arsip, dokumen, atau wawancara, kemudian evaluasi sumber, itu menggunakan dua, yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kemudian yang keempat itu menyusun narasi historis berdasarkan kronologi dan tema. Nah, dalam penelitian ini sumber yang digunakan yaitu dari dua sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primernya yaitu arsip sekolah zaman Belanda, kemudian foto, surat tugas, dan buku nilai. Dan yang ketiga itu wawancara keturunan tokoh guru. Kemudian untuk sumber sekundernya, yang pertama buku sejarah pendidikan kolonial dan artikel jurnal pendidikan dan sosial budaya. Nah, temuan awal dalam penelitian ini yaitu guru pribumi sering menggunakan bahasa daerah agar siswa memahami pelajaran. Kemudian nilai-nilai kebangsaan disisipkan lewat pelajaran agama dan sastra. Kemudian yang ketiga, mereka mengajar dengan alat seadanya namun penuh dedikasi. Kemudian manfaat penelitian. Yang pertama itu menambah literatur sejarah pendidikan lokal. Yang kedua yaitu menginspirasi guru masa kini dengan semangat pengabdian masa lalu. Dan yang ketiga bahan pengembangan muatan lokal sejarah daerah di sekolah. Nah, kesimpulan dari penelitian ini yaitu guru pribumi di Sumbawa berperan sebagai agen pendidikan dan budaya. Kemudian mereka mengadaptasi kebijakan kolonial seraya tetap memperjuangkan identitas lokal mereka. Kemudian penelitian ini menunjukkan pentingnya rekonstruksi sejarah pendidikan di daerah tersebut. Kemudian penutup yaitu belajar dari masa lalu adalah kunci untuk membangun pendidikan masa depan yang lebih bermakna dan berakar. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Muhammad Al-Hafizin. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.